ulama, wahai barisan Ansor Serbaguna, di mana engkau berada, di sini terus. Gelombang kemarahan santri dan alumni Pondok Pesantren Lirboyo memuncak setelah tayangan Trans 7 dinilai melecehkan pesantren dan kiai. Puluhan anggota himpunan alumni santri Lirboyo atau Himasal Jabodetabek mendatangi kantor Trans 7 di Jakarta Selatan untuk menuntut klarifikasi dan permintaan maaf. Masa aksi menganggap tayangan acara Expose Unsensor yang disiarkan pada 13 Oktober 2025 telah melukai marwah pesantren. Dalam suasana tegang itu, perwakilan Trans 7 akhirnya mempersilahkan delegasi santri masuk untuk melakukan mediasi. Dalam pertemuan tersebut, Direktur Produksi Trans 7 mengakui adanya kelalaian dan berjanji bertanggung jawab atas kesalahan tayangan yang dibuat oleh pihak production house. Ia juga berencana menemui keluarga pendiri Pondok Lirboyo untuk meminta maaf secara langsung. Para perwakilan santri mengajukan 5 tuntutan, termasuk permintaan maaf terbuka dan penarikan tayangan yang dianggap menghina. Meski Trans 7 menyatakan siap memenuhi tuntutan, peristiwa ini meninggalkan luka mendalam di kalangan santri yang merasa kehormatan pesantrennya telah diinjak-injak oleh media nasional. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hashtag boykot Trans 7. Gua bakal bahas ini dari kacamata orang awam. Menurut gua sebagai orang awam, Trans 7 nggak melakukan sesuatu yang salah. Kenapa? Karena ini adalah bentuk dari sarkasme atau menyindir. Dan kita udah sering banget ngeliat headline berita atau judul berita itu yang berlebihan. Dan menurut gue itu ya sah-sah aja, asalkan isinya sesuai. Trans 7 ini isi beritanya sesuai dengan apa yang dia tulis, bukan clickbait. Karena fenomena ini itu emang sering terjadi di Indonesia. Gua sering banget nemuin yang mengatasnamakan adab, hormat, dan etika, tapi jatuhnya malah ke pemujaan yang berlebih. Sedangkan pemujaan berlebihan kepada manusia itu nggak boleh. Di zaman Rasulullah pun nggak ada sahabat yang sujud sembah. Karena apa? Karena disuruhnya untuk menghormati, meneladani apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bukan untuk menyembah. Nggak pernah ada sahabat yang minum dari gelas bekas yang dipakai Rasulullah, nggak kayak di Indonesia. Jadi menurut gua Trans 7 membuat headline berita kayak gitu, walaupun memang sensitif, menurut gua sah-sah aja. Kenapa? Karena relate dengan apa yang sering terjadi di Indonesia. Headline berita yang sebenarnya itu adalah cara supaya oknum dari tokoh-tokoh tertentu tidak melakukan hal yang sama. Dan kayaknya cuma di Indonesia orang pengen kaya raya datang ke tokoh tertentu buat minta air. Kan nggak masuk akal. Trans TV menampilkan berita tentang pesantren yang narasinya santri hayang susuai oge cenah kudu jongkok cenah nya ayeuna pesantren teh keur digempur beritana ku media ti ditu ki dieu. Jadi sebetulnya ini bukan hanya tentang narasi negatif tentang pesantren, tapi ini tentang masa depan masyarakat yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena orang yang pro ke pesantren dan orang yang kontra ke pesantren kesananya akan terus berperang pendapat, apalagi opininya terus digiring seperti ini gitu. Jadi kan kasihan masyarakat. Yang namanya pendidikan itu tergantung minat hati, tergantung selera. Ada orang yang selera ke pesantren, ada orang yang selera ke sekolah tuh. Jadi sebetulnya itu tidak harus diperdebatkan, toh sama-sama baik gitu ya. Pesantren bagus, sekolah bagus. Tujuannya apa? Untuk mendidik anak bangsa supaya lebih baik dan lebih cerdas lagi. Jadi kalau misalkan terus berperang seperti kenkyu, di media berperang pendapat, di luar media berperang pendapat, untuk apa? Yuk kita fokus kembali mendidik anak bangsa ini supaya jauh lebih baik lagi. Dan kita pun sebagai masyarakat yang berperan mendidik anak-anak di wilayah pesantren itu akan terus berevaluasi dan terus meningkatkan sistem pendidikan di pesantren agar lebih baik lah. Jadi nggak usah lah sekarang mah tentang media apa segala macam. Tuh non sih eta Trans TV kajian kudu kikituan sagala.
Teman-teman yang sedang ramai di media sosial tentang tagar boykot Trans7. Ini imbas dari tayangan Expose Unsensor yang dinilai merendahkan dunia pesantren tanggal 13 Oktober kemarin loh tayangnya. Bagi saya pribadi, ini bukan cuma soal salah tayang, tapi ini tentang bagaimana media di Indonesia terkadang lupa membaca kultur publiknya sendiri. Pesantren seperti Lirboyo bukan cuma lembaga pendidikan. Ia adalah ekosistem sosial, tempat nilai, adab, karisma ulama, hidup dan dipelajari oleh para santri. Jadi ketika ada media sekelas Trans7 yang menggambarkan dengan narasi negatif, memframing dengan narasi negatif, ya yang tersinggung yakinlah bukan cuma 1-2 orang, tapi jutaan alumni dan santri di seluruh Indonesia. Respon cepat Trans7 dengan memberikan permohonan maaf, kemudian klarifikasi di ruang publik, itu menunjukkan ada kesadaran bahwa kekuatan pesantren bukan hanya kekuatan moral dan nilai, tapi tentang bagaimana ada juga kekuatan politis di dalamnya. Sehingga yang perlu kita harus perhatikan dan perlu kita jadikan pelajaran bersama, satu salah framing bisa jadi bumerang reputasi. Meskipun ketika saya membuat video ini ada pemberitaan bahwa sudah ada audiensi antara alumni Lirboyo dengan pihak Trans7. Kasus ini juga saya rasa bisa jadi pelajaran untuk kita semua bahwa membicarakan pesantren jangan hanya dilihat dari kacamata sensasi, karena di balik pakaian para santri ada kekuatan sosial dan politik yang lebih besar dari yang kita kira, dan itu bisa merubah peta sosial politik skala nasional. Jadi itu analisa saya. Menurut kalian seperti apa? Silahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah lihat video yang ini belum, guys? Yang ditayangkan oleh Trans7. Boh, itu acara on the spot atau acara apa itu? Gemes aku janan. Lambene pengisi suarane ini mentolo tak wus kalau janan. Gumun aku janan. Kok bisa-bisanya dia bisa bilang seperti itu tanpa melihat siapa yang dia unggah video yang mereka unggah itu. Heran aku. Iki kira-kira wong iki ngerti tata krama ora? Ngerti pora tata krama? Ngerti pora sing di video itu adalah ulama besar, kiai besar di Jawa Timur. Dan satu ya Mbak, yang perlu sampean ketahui dan para masyarakat Indonesia itu ketahui, bahwa para menteri, pejabat-pejabat itu sebelum mereka itu mencalonkan dirinya sebagai pejabat, mereka sungkem kepada kiai-kiai besar kui. Mereka minta doa restu, khususnya kiai-kiai yang ada di Jawa Timur, dan terlebih para kiai-kiai besar yang ada di Kediri. Kok iso nih gawe berita koyok ngono kui? Ya Allah ya Robbi, miris aku janan. Sampean lihat yo Mbak yo, Perdana Menteri-menteri nek Indonesia aku ya, wakil presiden, bupati-bupati, ndindingen, pejabat-pejabat besar kuwi itu sungkem loh mereka nyanggone kiai-kiai besar yang ada di Kediri. Kok iso gawe berita saenake dhewe, tuntutan kuwi he. Ayo para alumni-alumni semuanya, para santri-santri, kita berpegang teguh, dituntut kuwi pugel aku janan. Kok iso lambe syukur jeplak ae kok enek uang modelan koyo ngene iki. Masyirul muslimin, Trans7 telah menayangkan sebuah tayangan yang jauh dari kalimat bijak. Di tengah banyaknya hujatan pada pondok pesantren, media nasional sebesar Trans7 memilih untuk menayangkan sebuah tayangan yang berpotensi sensitif terkait isu SARA. Ini sangat menciderai hati kami tentunya. Etika pemberitaan bukan hanya sekedar formalitas, ia adalah cerminan kehormatan. Maka apabila media nasional sekelas Trans7 memberitakan sesuatu yang menuai pro dan kontra, yang sifatnya ujar kebencian terhadap institusi keagamaan yakni pondok pesantren, berarti mereka kehilangan adab dan mereka kehilangan arah. Kalimatnya sangat jelas,
ujar kebencian terhadap kiai kami, merendahkan martabat kiai. Seperti apa yang saya katakan, bahwa kini banyak upaya untuk menjauhkan ulama dari umat yang kini kian masif. Salah satunya apa yang dilakukan oleh televisi besar, televisi nasional, Trans 7. Ini adalah sebuah hal yang sangat menciderai hati kami. Dan lebih lucunya, mereka meminta maaf hanya melalui akun TikToknya, tidak secara langsung, tidak melalui tayangan. Seperti saat mereka merendahkan kiai, seperti saat mereka merendahkan martabat institusi keagamaan yakni pondok pesantren. Tapi kita juga harus bijaksana, kita harus tabayun lebih dulu. Dan alhamdulillah kabarnya alumni dari Lirboyo dan beberapa aliansi santri sudah mendatangi Trans 7 guna meminta klarifikasi dan akan melakukan pers siaran secara langsung, dan kami berharap Trans 7 meminta maaf dengan terang-terangan dalam tayangan dan ditonton oleh publik atas statementnya yang menciderai hati kami sebagai santri. Apakah sebagai santri kita tidak geram? Kita geram. Apakah sebagai santri kita tidak marah? Kita marah. Hati kami semuanya terluka. Apakah kita tidak bisa mengepung gedung Trans 7, istighosah dan doa bersama untuk menuntut mereka meminta maaf secara langsung dalam tayangan, seperti apa yang mereka lakukan terhadap ujar kebencian pada kiai kami dan pondok pesantren? Kita bisa, tapi kita sebagai santri tidak diajarkan demikian. Kita serahkan kepada perwakilan-perwakilan dari aliansi santri, khususnya alumni Lirboyo, yang akan melakukan pers bersama dengan Trans 7, dan kami meminta kepada pihak Trans 7 untuk meminta maaf secara langsung dalam tayangan, bukan melalui akun sosial media, karena hal ini, karena apa yang ditayangkan sangat menciderai hati kami sebagai santri dan pecinta ulama. Barakallah, barakallah.